Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan kajian Asmaul Husna yang terhenti pada tahun 2020. Dan hari inilah baru bisa bersambung kembali. Terakhir kita telah membahas nama Allah Al-Ghafur dan Al-Ghaffar. Dan hari ini insya Allah kita akan membahas nama Allah yang ke-60, yaitu At-Tawwab. Jamaah sekalian, berbicara tentang Allah adalah pembicaraan yang tiada akhir sama sekali. Kalau Anda berbicara tentang seorang tokoh, dalam 1-2 jam pembicaraan itu akan selesai. Tapi kalau Anda berbicara tentang Allah yang Maha Besar, sampai di ujung usia Anda berbicara tentang Allah, pembicaraan itu nggak akan menemukan tepinya, nggak akan menemukan ujung. Jamaah sekalian, dalam 1 detik berapa nikmat Allah Subhanahu wa taala yang datang dalam kehidupan Anda itu dalam 1 detik. Dan kalau setiap nikmat itu harus menjadi pembicaraan, sekali lagi, maka sampai akhir hayat pembicaraan Anda tentang Allah nggak akan selesai. Pembicaraan tentang Allah adalah pembicaraan yang paling menarik, karena tidak ada yang terbaik sebaik Allah. Tidak ada yang penyayang seperti besarnya kasih sayang Allah. Tidak ada nikmat sebanyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang maha baik menolong ketika kita sedang terpuruk. Dialah yang maha baik memberikan hidayah ketika kita sedang tersesat. Dialah yang maha baik memberikan kita kesehatan ketika kita sedang sakit. Dialah yang maha baik yang mengembalikan sesuatu yang pernah hilang dan membuat kita gelisah. Dialah yang maha baik yang memberikan kita kebahagiaan untuk menutup segala kegelisahan. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang maha baik ini, tentu pembicaraan tentang yang maha baik adalah pembicaraan yang paling menarik, pembicaraan yang paling nikmat. Baiklah jamaah sekalian, kajian Asmaul Husna pagi ini tentang salah satu kebaikan Allah Subhanahu wa taala, nama Allah yang ke-60, yaitu At-Tawwab. At-Tawwab artinya Allah Subhanahu wa taala maha memberi dan menerima taubat. Jadi pertama Allah memberi, kemudian Allah menerima. Saya berikan Anda analogi. Allah berikan Anda uang dan rezeki.
Lalu kemudian Anda kembali memberikannya kepada Allah melalui sedekah. Sekali lagi, Allah berikan Anda uang dalam bentuk rezeki, kemudian Anda memberikannya kepada Allah kembali dengan melalui sedekah, lalu Allah menerima. Perhatikan, Allah memberi dan akhirnya Allah menerima. Ini dalam soal rezeki. Begitupun dengan taubat. Allah yang memberikan Anda hidayah untuk bertaubat. Lalu Anda bertaubat. Setelah itu Allah terima taubat Anda. Perhatikan dalam surat Al-Baqarah, ketika Adam alaihi salam melakukan dosa, Allah berfirman, "Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimat. Fataba alaihi. Innahu huwat tawwabur rahim." Setelah Adam alaihi salam melakukan sebuah pelanggaran, melakukan sebuah dosa, maka Allah memberikan Adam kata-kata yang membuatnya diampuni oleh Allah. Allah berikan Adam kata yang membuatnya dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kata apa itu? Dalam surat Al-A'raf Allah sebutkan lebih definitif. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa ini Rabbana zalamna tidak pernah terpikir oleh Adam alaihi salam sebelumnya. Karena Adam gak pernah berdosa. Tapi Allah Azza wa Jalla menjatuhkan doa ini ke dalam hati Adam melalui satu proses ilham. Allah berikan Adam alaihi salam doa ini. Kemudian Adam membacakannya, lalu Allah tabaraka wa ta'ala menerimanya. Fataba alaihi, lalu Allah berikan kepada Adam ampunan. Innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah maha menerima taubat dan maha penyayang. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, seorang hamba hanya bertaubat di antara dua taubat Allah subhanahu wa ta'ala. Taubat berawal dari Allah ketika Allah memberi, lalu Anda bertaubat. Kemudian taubat itu berakhir pada Allah ketika Allah menerima. Jadi taubat berawal dari Allah ketika Allah memberikan taubat itu kepada Anda. Selanjutnya tentu Anda bertaubat. Dan berikutnya Allah pun menerima taubat Anda. Maka taubat berawal dari Allah, lalu sampailah kepada Anda, kemudian berakhir pada Allah ketika Allah menerima taubat tersebut. Maka taubat seorang hamba di antara dua taubat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Taubat pertama dari Allah ketika Allah memberikannya dalam bentuk hidayah. Taubat yang kedua ketika Allah menerimanya dalam bentuk ampunan. Jamaah sekalian, At-Tawwab, Allah subhanahu wa ta'ala maha memberi dan menerima taubat. Allah berikan taubatnya lalu kemudian Allah terima. Itulah arti dari At-Tawwab. Secara harfiah, At-Tawwab artinya adalah yang maha kembali. Karena At-Tawwab dari kata taba, yang artinya raja'a, kembali. Seorang hamba dengan melakukan dosa sedang meninggalkan Allah dan melawan Allah. Setiap dosa-dosa kita adalah perlawanan dengan Allah. Setiap dosa-dosa kita bahwa kita sedang menjauhi Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan makan riba berarti Anda sedang menjauhi Allah. Dengan berdusta berarti Anda sedang menjauhi Allah. Setiap dosa berarti hamba sedang menjauhi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kemudian Allah menginginkan kebaikan untuk Anda. Walau Anda telah menjauhi Allah dengan banyak sekali dosa. Ingat, Anda tidak menjauhi Allah dengan satu dosa.
Tapi Anda menjauhi Allah dengan banyak sekali dosa. Bahkan dalam satu hari, entah berapa dosa yang Anda lakukan untuk kemudian Anda menjauhi Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hari saja, entah berapa kali kita berdosa, dan itu semuanya menjauhkan kita dari Allah Azza wa Jalla. Nah, tapi Allah Azza wa Jalla berkehendak baik, meski Anda menjauhi Allah dengan dosa-dosa yang tak terhitung jumlahnya, kemudian Allah memberikan Anda hidayah untuk bertaubat, dan arti taubat itu adalah kembali kepada Allah. Anda pun bertaubat, Anda kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda kembali kepada Allah dengan taubat Anda, maka Allah pun kembali kepada Anda dengan ampunan. Allahu Akbar. Anda kembali kepada Allah dengan taubat, lalu Anda kembali kepada Allah dengan taubat, dan Allah pun kembali kepada Anda dengan ampunan. Sama-sama kembali. Sang hamba kembali melalui jalan taubat, Allah pun kembali melalui jalan ampunan. Baik. Al-Quranul Karim menyebutkan At-Tawwab sebanyak 11 kali. 11 kali Al-Quran menyebutkan At-Tawwab dengan 2 penggandengan. 10 kali Al-Quran menyebutkan At-Tawwab bergandengan dengan Ar-Rahim. Misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 160 Allah berfirman, faulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Dan akulah at-tawwab yang maha memberi dan menerima taubat. Ar-Rahim, akulah yang maha penyayang. Jadi 10 kali Al-Quran menyebutkan at-tawwab bergandengan dengan Ar-Rahim. At-tawwab artinya maha memberi dan menerima taubat. Ar-Rahim artinya Allah maha penyayang. Lantas 1 kali dalam Al-Quran, pada ayat 10 dalam surat An-Nur, Allah menyebutkan At-Tawwab bergandengan dengan Hakim. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa annallaha tawwabun hakim. Seandainya bukan karunia dan kasih sayang Allah, niscaya Allah telah menghancurkan kalian dengan dosa-dosa kalian. Bayangkan kalau setiap kali berdosa Anda dihukum, Anda sudah tidak ada lagi di dalam kehidupan ini. Tapi jamaah sekalian, meski Anda berdosa, Allah tidak menghukum. Anda berdosa lagi, Allah tidak menghukum. Anda berdosa lagi, Allah tidak menghukum. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu. Seandainya bukan karena kasih sayang dan karunia Allah, kalian telah hancur karena dosa kalian. Tetapi wa annallaha tawwabun hakim, tetapi Allah Subhanahu wa taala maha memberi dan menerima taubat, hakim lagi maha bijaksana. Jadi Anda lihat pada ayat 10 surat An-Nur, Allah sebutkan Tawwab, maha memberi dan menerima taubat, bergandengan dengan Hakim yang artinya maha bijaksana. Baik jamaah sekalian, apa rahasia dari 2 penggandengan ini? Penggandengan yang pertama, 10 kali Al-Quran gandengkan Tawwab dengan Ar-Rahim. Ingat, ini 10 kali. Kenapa Allah gandengkan Tawwab dengan Rahim dalam jumlah yang sangat banyak? Setidaknya ada 2 alasan. Alasan yang pertama, Allah gandengkan Tawwab dengan Rahim, maha menerima taubat dan maha penyayang, karena ampunan Allah untuk Anda adalah karena kasih sayangnya. Bukan karena Allah membutuhkan Anda. Baik. Di dunia manusia kita berusaha memaafkan seseorang karena memang kita membutuhkannya. Karyawan Anda salah, Anda berjuang untuk memaafkan karena memang Anda membutuhkan.
Istri atau suami Anda salah dan Anda berjuang memaafkan karena memang Anda membutuhkan. Anak-anak Anda salah dan Anda berjuang memaafkan karena Anda membutuhkan. Betapa murahnya maaf manusia. Maaf Anda sesuatu yang mulia tapi juga murah. Kenapa murah? Karena Anda tidak pernah memaafkan siapapun kecuali karena memang Anda masih membutuhkannya. Tapi betapa agung, betapa mahalnya ampunan dan maaf dari Allah Azza wa Jalla. Karena Allah mengampuni manusia bukan karena membutuhkan manusia, semata-mata karena Allah kasihan dan sayang terhadap manusia. Allahu Akbar. Tawwabur Rahim. Allah mengampuni kita memang karena Allah sayang dengan kita, bukan karena Allah butuh. Alasan yang kedua, kenapa Allah sebutkan Tawwab bergandengan dengan Rahim? Karena apabila Allah telah mengampuni, telah menerima taubat, berarti Allah tidak lagi akan menghukum. Apabila Allah telah memberi dan menerima taubat, berarti Allah akan kembali menyayangi. Subhanallah, di dunia manusia, walau Anda akhirnya berhasil memaafkan seseorang, tapi untuk mengembalikan hati Anda kepada keadaan semula, itu sesuatu yang sangat berat. Entah abang, entah adik Anda menyakiti Anda dan Anda kemudian berjuang memaafkan, walau Anda akhirnya berhasil memaafkan, tapi untuk mengembalikan hati ini kepada cinta yang semula, mungkin Anda nggak mampu. Diam-diam Anda berkata, saya memaafkan kamu, tapi untuk mengembalikan kamu kepada cinta semula, saya udah nggak mampu lagi. Bagaimana dengan Allah Azza wa Jalla? Tawwabur Rahim. Apabila Allah telah memberi dan menerima taubat Anda, maka Allah akan kembali menyayangi Anda. Allahu Akbar. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, coba dengar, bahkan kasih sayang Allah kepada seorang pendosa setelah bertaubat lebih besar daripada kasih sayang Allah kepadanya sebelum ia berdosa. Baik, Adam alaihissalam, tentu Allah menyayangi Adam sebelum Adam berdosa. Sebelum Adam alaihissalam memakan pohon terlarang, tentu Allah menyayangi Adam alaihissalam. Tapi kemudian Adam melakukan dosa, tidak bisa menahan diri untuk tidak memakan pohon terlarang. Akhirnya dimakan. Adam berdosa, Adam alaihissalam melanggar. Tapi kemudian Adam bertaubat. Setelah Adam bertaubat, Allah menyayanginya. Pertanyaan, kasih sayang Allah kepada Adam sebelum bertaubat, sebelum berdosa, lalu kasih sayang Allah kepada Adam setelah bertaubat, manakah yang lebih besar kasih sayang Allah kepada Adam setelah taubat atau sebelum ia berdosa? Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, kasih sayang Allah kepada Adam setelah bertaubat lebih besar daripada kasih sayang Allah kepada Adam sebelum berdosa. Allahu Akbar. Anda nggak akan temukan ini di dunia manusia. Anda menyayangi seseorang setelah dia minta maaf melebihi kasih sayang Anda sebelum ia melakukan kesalahan atau sebelum ia menyakiti Anda. Seseorang misalnya menyakiti Anda, menuduh Anda dengan tuduhan-tuduhan dusta. Misalnya dia sampaikan laporan kepada pihak berwajib bahwa Anda melakukan sebuah tindakan kriminal dan itu sebetulnya dusta. Tapi dengan kecanggihan, kelihayannya dalam berdusta, akhirnya pihak keamanan pun terkecoh dengan segala fakta-fakta yang dipalsukan dan akhirnya Anda masuk penjara. Mungkin Anda masuk penjara 10-20 tahun, akhirnya Anda keluar. Jamaah sekalian yang saya hormati, bisakah Anda kembali menyayangi? Anda bisa memaafkan, berjuang untuk memaafkan dia, tapi untuk kembali menyayangi, apalagi lebih besar daripada kasih sayang sebelumnya, sepertinya ini sesuatu yang sangat mustahil.
Di dalam Al-Quran ada seorang nabi, berkali-kali Allah sebutkan bahwa nabi ini adalah muhsinin, bahwa dia adalah orang yang baik. Siapakah seorang nabi yang oleh Al-Quran berkali-kali disebutkan muhsinin, orang yang sangat baik? Siapa dia? Yusuf alaihi salam. Allah sebutkan nabi-nabi lain muhsinin, tapi tidak sesering Allah menyebutkan muhsinin kepada Yusuf alaihi salam. 4 kali dalam surat Yusuf Allah ulang-ulang bahwa Yusuf alaihi salam adalah muhsinin. Baik jamaah sekalian, Anda tahu kenapa Yusuf alaihi salam disebut dengan muhsinin? Salah satunya adalah ketika saudara-saudara Nabi Yusuf, orang-orang yang telah melakukan percobaan pembunuhan terhadap dirinya, justru sewaktu dia masih anak-anak. Saudara-saudara Nabi Yusuf tidak melakukan percobaan pembunuhan sewaktu Nabi Yusuf telah dewasa dan memiliki kekuatan. Tidak. Nabi Yusuf alaihi salam anak-anak usia 9 tahun dan beliau mengalami percobaan pembunuhan dari seluruh saudara-saudaranya kecuali Binyamin. Tentu jamaah sekalian, percobaan pembunuhan kepada anak kecil lebih besar, lebih buruk, lebih jahat daripada percobaan pembunuhan kepada orang yang telah dewasa dan memiliki kekuatan. Nah, tapi di akhir cerita Anda lihat jamaah sekalian, mereka berusaha mematikan, tapi Nabi Yusuf alaihi salam tetap hidup. Jadi jangankan orang yang mengancam, orang yang telah mencoba melakukan pembunuhan sekalipun, kematian gak akan terjadi sebelum kematian itu betul-betul takdir Allah. Jadi Anda gak usah terlalu khawatirlah dengan orang yang mengancam. Saya matiin kamu. Oh, gak usah khawatir. Saya santet kamu biar mati. Gak usah takut. Manusia cuma bisa bicara, bisa mengancam. Semua ancaman manusia kalau tidak ada dalam catatan takdir itu gak akan terjadi. Lihatlah saudara-saudara Nabi Yusuf, mereka merencanakan sebuah kematian bagi Nabi Yusuf, tapi kematian itu tidak ada dalam takdir. Nabi Yusuf tetap hidup. Nabi Yusuf alaihi salam dijual di pasar budak untuk benar-benar menjadi budak. Tapi dalam catatan Allah Nabi Yusuf harus menjadi menteri. Dia menjadi menteri juga. Engkau usah khawatir dengan manusia. Allah Azza wa Jalla maha menakdirkan segala-galanya. Ancaman manusia kalau memang itu tak ada dalam catatan takdir itu gak akan terjadi. Nah, Nabi Yusuf alaihi salam menjadi pejabat. Kakak-kakaknya kemudian datang dalam keadaan hina dan kecil di depan Nabi Yusuf. Kenapa kecil? Karena Nabi Yusuf seorang menteri dan kakak-kakaknya adalah rakyat jelata. Kenapa kecil? Karena kakaknya datang sebagai orang miskin dan Yusuf alaihi salam seorang yang kaya. Jemaah sekalian yang saya hormati, ingat kisah ini baik-baik. Perhatikan dalam kehidupan semua orang, bahwa orang yang pernah menghina orang lain, pada saatnya dia akan datang sebagai orang yang hina di depan orang yang dia hina. Itu undang-undang Allah Azza wa Jalla. Allah Maha Adil. Dalam kehidupan, setiap orang yang pernah menghina orang lain, maka saatnya nanti dia akan datang ke hadapan yang bersangkutan dengan penuh kehinaan. Lihatlah saudara-saudara Nabi Yusuf. Jemaah sekalian, ketika saudara-saudara Nabi Yusuf mengakui kesalahan, wahai Yusuf, kami pernah mencoba membunuh kami. Yusuf alaihi salam mengatakan, la tasriba alaikumul yauma yaghfirullahu lakum. Kata Nabi Yusuf alaihi salam, iya, tapi hari ini enggak ada celaan untuk kalian. Semoga Allah mengampuni kalian. Allahu Akbar. Maka Allah mengatakan Yusuf innahu minal muhsin, bahwa dia adalah seorang muhsinin. Kenapa? Karena orang-orang yang datang minta maaf karena kejahatan percobaan pembunuhan,
Nabi Yusuf melakukan dua kebaikan. Pertama, la tasriba alaikum. La tasriba alaikumul yaum. Hari ini saya enggak berpikir untuk mencela. Jadi jangankan membalas, satu kata celaan pun tidak ada untuk kalian. Ini nomor satu. Nomor dua, Nabi Yusuf sendiri yang minta ampun untuk mereka. Yaghfirullahu lakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kalian. Maka Allah mengatakan, Yusuf, engkau adalah muhsinin. Engkau adalah muhsinin. Subhanallah, kita kadang-kadang dijahati orang lain, kita pun terluka. Tapi boleh jadi memang kita hanya sedikit lebih baik karena kita terlambat berbuat jahat. Orang mendahului. Maksud saya, hari ini Anda dijahati orang lain, iya. Tapi kemudian Anda pun membalas dengan caci, membalas dengan maki, membalas dengan membalas. Sebenarnya antara Anda dengan dia sama-sama jahat. Bedanya dia duluan, Anda belakangan. Itu saja. Iya kan? Hari ini Anda dijahati seseorang, dizalimi seseorang. Tapi apa yang Anda lakukan? Kemudian Anda mencaci. Kemudian Anda menghina. Kemudian Anda mencela. Oh, Anda berdua sebenarnya sama-sama penjahat. Yang berbeda dia memulai, lalu Anda menyambung. Yusuf alaihi salam dijahati dengan percobaan pembunuhan, tapi Yusuf alaihi salam menyikapi kejahatan itu dengan dua kebaikan. Kebaikan pertama, la tathriba alaikumul yaum. Hari ini kata Yusuf alaihissalam, sepatah kata cela pun tak ada untuk kalian. Ya Allah, itulah jiwa yang mulia. Di dalam jiwa yang mulia itu tidak ada keburukan. Meski dicoba untuk dibunuh, tapi jiwa yang bersih itu memang di dalam gak ada kejahatan sama sekali. Subhanallah. Kita karena jiwa kita kotor, ndak usah pun orang lain berbuat jahat, kejahatan kita keluar. Tapi lihatlah Yusuf alaihissalam, beliau dijahati dengan kejahatan tingkat tinggi, yaitu percobaan pembunuhan. Beliau dijahati tapi kejahatan itu enggak keluar dari Nabi Yusuf alaihissalam. Kenapa? Karena hati itu bening, bersih sekali. Yusuf alaihissalam, mereka mencoba membunuh. Pertama kata Nabi Yusuf, sepatah kata celaan pun tidak ada untuk kalian. Nomor dua, ini yang luar biasa. Nabi Yusuf sendiri yang minta ampun kepada Allah untuk mereka. Ya Allah, ampuni orang-orang ini. Maka Allah mengatakan Yusuf adalah muhsinin. Yusuf adalah orang yang sangat baik. Baik jamaah sekalian yang saya hormati. Kembali kepada nama Allah Subhanahu wa taala At-Tawwab. Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat setelah Allah memberi taubat. Nomor dua, tadi At-Tawwab pada ayat 10 surat An-Nur digandengkan oleh Allah dengan Hakim. Apa itu Hakim? Hakim artinya maha bijaksana. Apa pengertian Allah maha bijaksana? Maha bijaksana artinya Allah tempatkan segala sesuatunya sesuai tempat, sesuai waktu, sesuai cara. Ini tiga. Allah tempatkan segala-galanya sesuai tempat, sesuai waktu, sesuai cara. Maka ketika Allah berfirman Tawwabun Hakim, maha memberi taubat dan maha bijaksana, artinya Allah memberikan taubat pada tempat yang sesuai dan pada waktu yang sesuai dan dengan cara yang sesuai. Allah nggak akan menempatkan taubat di tempat yang salah. Dan Allah nggak memberikan taubat pada waktu yang salah. Dan Allah nggak memberikan taubat dengan cara yang salah. Tetapi Allah Hakim maha bijaksana. Dalam arti maha menempatkan segala-galanya sesuai tempat, sesuai waktu, sesuai cara. Maka Allah gandengkan Tawwab dengan Hakim. Karena Allah menempatkan taubat pada orang yang tepat, pada waktu yang tepat, dan dengan cara yang tepat. Baik jamaah sekalian yang saya hormati. Allah Subhanahu wa taala At-Tawwab
lalu digandengkan 10 kali tadi dengan Ar-Rahim. Makanya ketika Anda minta taubat kepada Allah, sebutkan Tawwab, gandengkan dengan Ar-Rahim. Ya. Dalam hadis Aisyah dan Ibn Umar radhiyallahu anhu, apabila Nabi alaihi salatu wassalam selesai melakukan salat duha, maka beliau mengatakan, Rabbighfirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim. Berapa kali Nabi kita membacakannya? Nabi kita membacakannya selesai duha sebanyak 100 kali. 100 kali. Nah, mudah-mudahan kalaupun Anda belum bisa rutin setiap hari, setidaknya mulailah untuk istiqamah. Saya yakin sholat duha Anda sudah istiqamah. Dan hari ini ada tambahan. Selesai Anda ucapkan salam kanan, salam kiri dalam sholat duha, duduklah sekitar 5-10 menit, katakan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim sebanyak 100 kali. Jemaah sekalian, 100 kali berapa lama itu? Setengah jam mustahil. 1/4 jam juga kayaknya mustahil. 10 menit itu udah sesekali buka HP Anda itu. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwab. Itu udah sesekali baca WhatsApp. Insya Allah sangat cepat. Jadi jemaah sekalian, kalau Anda selalu melihat lama, itu yang membuat Anda nggak jadi. 100 kali. Lama sekali. Anda lihat angka 100, lalu kemudian Anda sambung dengan lama, sudah, Anda nggak bakal lakukan. Tapi kalau Anda lihat 100 kali, sedikit sekali, singkat sekali, itu yang membuat Anda akan melakukan itu. Baik. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, wa tubu alayya, dan berikanlah aku taubat. Apa beda Rabbighfirli wa tubu alayya? Baik. Perbedaan ighfir dan taubat. Menjelang tidur, Anda dianjurkan beristighfar. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah, aku minta ampun kepada Allah, wa atubu ilaih, dan aku bertaubat kepadanya. Apa perbedaan ighfir dan tub? Rabbighfirli, ampunilah aku, wa tubu alayya, dan berikan aku taubat. Apa bedanya? Anda hidup di antara dua masa. Masa yang telah berlalu, Anda butuh ampunan. Dan masa yang akan datang, Anda butuh taubat. Rabbighfirli, untuk yang telah berlalu. Wa tubu alayya, untuk yang akan datang. Karena di antara syarat taubat, seperti Anda tahu, berjanji tidak mengulangi. Syarat taubat bukan? Berjanji tidak akan mengulangi. Berjanji tidak akan mengulangi, tentu ini hubungannya dengan masa yang akan datang. Makanya Rabbighfirli, untuk yang telah berlalu, wa tubu alayya, untuk yang akan datang. Innaka antat tawwabur rahim. Engkaulah Allah yang maha memberi dan menerima taubat. Ar-Rahim, engkaulah Allah yang maha penyayang. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, itulah beberapa penjelasan tentang penafsiran tawab, penggandengan at-tawab, dan hubungan kita dengan at-tawab dalam sehari-hari. Antara lain ketika selesai sholat duha, Anda dianjurkan bacakan Rabbighfirli wa tubu alayya innaka antat tawwabur rahim. Jemaah sekalian yang saya hormati, ketika Anda melihat Allah bahwa Dialah Ghaffar, Ghafur, Anda melihat Allah ternyata Dialah At-Tawwab, dari sini Anda akan dapat satu kesimpulan penting. Ingat, selamat Anda di depan Allah adalah karena ampunan Allah. Jadi mohon agar Anda tidak terlalu GR dengan amal.
Saya akan selamat karena salat saya akan selamat karena sedekah saya akan selamat karena tilawah saya. Tolong Anda tidak berpikir seperti itu. Kenapa? Memandanglah dengan dua mata, jangan dengan satu mata. Betul Anda memiliki kebaikan, tapi persis di samping kebaikan itu ada kejahatan Anda. Saya pikir kalau Anda mau jujur, kebaikan Anda hanya bukit yang dangkal dan kejahatan Anda adalah gunung yang menjulang tinggi. Kalau Anda mau jujur dan Anda mengaku jahat Anda lebih banyak daripada baik Anda, lalu pertanyaan, selamatkah Anda dengan kebaikan itu? Tidak. Anda tidak akan selamat dengan kebaikan yang sedikit, karena Anda memiliki kejahatan yang sangat banyak. Kebaikan Anda cuma nilai 10, kejahatan Anda nilai 100. Bagaimana Anda akan selamat? Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyimpulkan, satu-satunya optimisme keselamatan bagi manusia bukan amal, tetapi maaf dan ampunan Allah Azza wa Jalla. Maaf dan ampunan Allah Azza wa Jalla. Jamaah sekalian, Imam Hasanul Basri rahimahullahu taala berkata, tuba liman wajada fi sahifati a'ma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuba liman wajada fi sahifati a'malihi istighfaran katsira. Artinya, beruntung sekali seseorang yang nanti di akhirat menemukan dalam catatan amalnya istighfar yang sangat banyak. Jadi sampai di depan Allah, Allah serahkan Anda catatan amal sepanjang hayat. Ternyata dalam catatan amal ini Anda temukan istighfar yang sangat banyak. Kata Nabi, ini orang beruntung sekali. Coba Anda renungkan. Nabi enggak mengatakan, alangkah beruntung orang yang dalam catatan amalnya ada salat yang banyak. Enggak. Alangkah beruntung orang yang menemukan dalam catatan amalnya sedekah yang banyak. Nabi tidak ngomong begitu. Tapi Nabi kita bersabda, alangkah beruntung seseorang yang menemukan dalam catatan amalnya istighfar yang banyak. Kenapa demikian? Jemaah sekalian, kebaikan boleh jadi tidak menghapus semua kejahatan Anda. Salat boleh jadi tidak menghapus semua kejahatan Anda. Tapi istighfar, tapi Anda bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mana ada lagi dosa yang tersisa di dalam istighfar yang jujur. Kalau taubat Anda adalah taubatan nasuh, Allahu Akbar. Anda lihat dalam surat Ar-Rahman, dalam surat Al-Furqan, ya, dalam surat Al-Furqan ayat 70. Dalam surat Al-Furqan ayat 70, ternyata taubat dan istighfar Anda enggak cuma menghapus dosa yang banyak menjadi hilang. Tapi taubat dan istighfar itu membuat dosa yang banyak menjadi kebaikan yang sangat banyak. Berapa dosa Anda? 1 miliar. Jemaah sekalian, dosa Anda 1 miliar atau berapa? Kalau dosa Anda sehari cuma 2, seminggu berarti 14. Kalau sebulan berapa? Kalau setahun berapa? Usia Anda hari ini kan sudah lebih 50 tahun. Udah berapa itu? Perhatikan pengadilan dunia. Satu kejahatan Anda enggak lepas dari pengadilan dunia. Satu kejahatan. Anda udah lihat kan ke pengadilan-pengadilan dunia. Orang dengan jabatan tinggi, dengan pengacara jago, dengan uang yang banyak, mohon maaf, ternyata untuk melepaskan diri dari satu tuntutan gak bisa. Itu pengadilan dunia. Kalau dosa Anda di depan Allah ada 5 miliar, ada 1 miliar, coba jelaskan bagaimana Anda akan selamat. Yang akan menuntut Anda adalah Allah Azza wa Jalla. Bukan lagi jaksa penuntut yang akan menuntut. Yang akan menuntut Anda atas segala kejahatan itu adalah Allah yang mengetahui segala-galanya. Tidak
Tidak ada yang bisa Anda sembunyikan dari Allah Azza wa Jalla. Ilmu Allah menjangkau segalanya, melebihi dari CCTV tercanggih. Ya Allah, kalau Allah yang akan menuntut Anda dalam satu kejahatan, bagaimana Anda akan selamat? Baiklah jamaah sekalian yang saya hormati, jadi Allah Subhanahu wa taala At-Tawwab, karena Allah Maha menerima taubat, memberi taubat, itu sebabnya Allah ajarkan agar Anda selalu beristighfar. Ya, maka Nabi sabda, beruntunglah orang apabila nanti sampai hari kiamat dia melihat dalam catatan amalnya istighfar yang sangat banyak. Sebab itu dalam perjalanan dari rumah ke kantor setengah jam, dari rumah ke kantor 1 jam misalnya, ini setengah jam Anda, 1 jam Anda nggak usah dibuang menjadi sampah. Apa untungnya bagi Anda setengah jam main TikTok, 1 jam main Facebook? Lihat Facebook sekedar ngintip saja, tidak usah berlama-lama. Jemaah sekalian, jadikan amal soleh ini kesibukan. Pekerjaan dunia Anda cukuplah itu sekedar pekerjaan. Berbeda antara kesibukan dengan pekerjaan. Pekerjaan dibatasi waktu dan kesibukan tidak boleh dibatasi waktu. Di dalam kesibukan Anda boleh mengorbankan banyak hal, tapi kalau pekerjaan nggak mesti Anda mengorbankan banyak hal. Baik. Jadi kembali kepada surat Al-Furqan ayat 70. Kata Allah Subhanahu wa taala, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Adapun orang yang berdosa tapi mereka bertaubat lalu sungguh-sungguh beramal saleh, maka Allah akan mengubah kejahatan mereka menjadi kebaikan. 1 miliar kejahatan Anda akan menjadi 1 miliar kebaikan. Jadi maka saya katakan taubat enggak cuma membuat dosa Anda hilang, tapi taubat itu justru mengubah dosa Anda menjadi kebaikan. Subhanallah, Anda berdosa, sudah, lalu Anda bertaubat. Taubat ini enggak cuma menghapus dosanya menjadi hilang, tapi dengan taubat ini Anda dinamakan orang baik. Anda tahu enggak siapa orang jahat? Orang jahat bukan orang yang berdosa, tapi orang yang tidak bertaubat karena dosa. Orang-orang yang berdosa adalah orang baik apabila mereka bertaubat. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Siapa yang enggak bertaubat, mereka adalah orang-orang zalim. Imam Abu Ismail Al-Harawi mengatakan, maka orang yang berdosa dan tidak bertaubat mereka zalim. Adapun orang yang berdosa lalu bertaubat, mereka bukan orang zalim. Kalau sebab itu jamaah sekalian, 100 kali Anda berdosa tapi semuanya ditutup dengan taubat, maka catatan Anda di depan Allah bahwa Anda bertaubat. Dosa 1 bertaubat, dosa 2 bertaubat. Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengubah kejahatan mereka menjadi kebaikan. Jemaah sekalian, dalam hadis riwayat Imam Baihaqi dan Imam Hakim, hadis ini didhaifkan sebagian ulama, tapi insya Allah yang lebih kuat bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih. Seorang laki-laki datang dengan keluh kesah di hadapan Nabi SAW. Beliau mengatakan, wa zunubah, wa zunubah, wa zunubah. Ya Rasulullah, bagaimana dengan dosaku? Ya Rasulullah, bagaimana dengan dosaku? Ya Rasulullah, bagaimana dengan dosaku? Dosa menghilangkan masa depan Anda yang sesungguhnya, yaitu surga. Anda jangan sampai salah mendefinisikan masa depan. Harta Anda, kekayaan Anda, jabatan Anda, beberapa hari lagi bukan masa depan Anda, itu akan menjadi masa lalu. Bapak Soekarno pejabat, tapi itu sudah menjadi masa lalu. Maka saya katakan sekali lagi, uang Anda, investasi Anda, bisnis Anda,
sudah dekat waktunya semuanya menjadi masa lalu. Dan masa depan yang sesungguhnya adalah surga. Dan Anda tidak akan kehilangan masa depan itu kecuali dengan dosa. Laki-laki ini datang kepada Nabi dengan keluh kesah, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan dosaku? Ya Rasulullah, bagaimana dengan dosaku? Ya Rasulullah, bagaimana dengan dosaku?" Untung laki-laki ini mengucapkan keluh kesah ini. Karena laki-laki ini mewakili kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, Allahumma. Mudah-mudahan Anda bisa hafal ini. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Ya Allah, ampunanmu pasti lebih besar daripada dosaku. Wa rahmatuka arja indi min amali. Dan kasih sayangmu lebih aku harapkan dari kebaikan-kebaikanku. Aku punya kebaikan, tapi tidak terlalu diharapkan. Yang paling aku harapkan adalah kasih sayangmu, bukan kebaikanku. Kebaikanku sedikit, dosaku banyak. Bagaimana mungkin kebaikan yang sedikit ini jadi harapan? Ya Allah, harapanku adalah kasih sayangmu, bukan kebaikanku. Kata Nabi, silakan kamu baca. Laki-laki ini mengatakan, Allahumma maghfiratuka awsa'u min zunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Kata Nabi SAW, kamu ulangi lagi. Laki-laki ini mengatakan, Allahumma maghfiratuka awsa'u min zunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Kata Nabi SAW, ulangi lagi yang ketiga. Allahumma maghfiratuka awsa'u min zunubi. Ya Allah, ampunanmu pasti lebih besar daripada dosaku. Wa rahmatuka arja indi min amali. Kasih sayangmu lebih aku harapkan daripada amalku. Setelah laki-laki ini mengucapkan doa dan zikir tadi 3 kali, Nabi SAW bersabda, "Qum, faqad ghafarallahu lak." Kata Nabi, kembalilah, dosamu diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab itu jamaah sekalian, kapanpun Anda duduk, terbayanglah masa lalu dengan dosa yang sangat banyak, segera ucapkan doa ini dan jangan tunda-tunda. Allahumma maghfiratuka awsa'u min zunubi. Ya Allah, ampunanmu pasti lebih besar daripada dosaku. Wa rahmatuka arja indi min amali. Dan kasih sayangmu lah yang lebih aku harapkan daripada kebaikanku. Ucapkan 3 kali. Nabi bersabda, izhab faqad ghafarallahu lak. Pergilah, Allah telah mengampunimu. Kalau Anda bertanya, kapan waktu yang paling afdol membacakannya? Jawabannya adalah setelah selesai sholat malam. 2 kali dalam Al-Quran. Ali Imran, 1 lagi dalam surat Az-Zariyat. Allah memerintahkan orang-orang yang telah selesai tahajud dan witir agar mereka duduk menanti azan fajar, azan subuh, sambil terus menerus mengucapkan istighfar. Allah berfirman, wabil ashari hum yastaghfirun. Allah berfirman, wal mustaghfirina bil ashar. Maka ucapan terbaik Anda selesai tahajud, selesai witir, subhanal malikil quddus, itu sudah selesai, azan belum berkumandang, terus meneruslah mengucapkan istighfar. Dan di antara istighfar terbaik Anda adalah apa yang diriwayatkan tadi oleh Jabir radhiyallahu anhu. Allahumma maghfiratuka awsa'u min zunubi wa rahmatuka arja indi min amal. Ya Allah, ampunanmu pasti lebih besar daripada dosaku. Wa rahmatuka, dan kasih sayangmu, arja indi min amali, lebih aku harapkan daripada amal-amalku. Baiklah jamaah sekalian yang saya hormati, waktu kita sudah habis dan kita baru secuil berbicara tentang nama Allah At-Tawwab. Karena Allah yang maha luas, nggak mungkin dibicarakan dalam waktu yang sangat sempit. Cukuplah bahwa Anda telah faham bahwa Allah Tawwab, maha memberi taubat, bahwa Allah maha menerima taubat, memberi dan maha menerima. Sampai di sini kajian kita tentang nama Allah At-Tawwab. Barangkali ada pertanyaan, dipersilakan. Fadhal, silakan Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mungkin selama ini kita ada salah kaprah ya. Artinya kita bertobat kalau kita berbuat dosa gitu. Padahal ada hadis Rasulullah itu tiap hari itu beristighfar 70 kali. Di hadis lain disebutkan 100 kali. Artinya beliau kan insya Allah tidak punya dosa. Artinya dalam hal ini kan kita bertobat itu tidak hanya waktu kita berbuat dosa, tapi tidak berbuat dosa pun kita harus beristighfar itu tiap hari itu. Kemudian yang kedua Ustaz, di dalam surah At-Tahrim kan itu disebutkan ada taubatan nasuha. Nah para ulama mentafsirkan ini bahwa syarat taubat itu ada 3. Pertama menyesali, kedua tidak mengulangi, ketiga lupa saya. Artinya dalam ini kan syaratnya itu apakah memang harus begitu? Karena ada hadis yang lain menyebutkan bahwa ada seorang yang berbuat dosa sampai 3 kali, tapi tetap dia ampuni Allah. Jadi dia berbuat dosa, kemudian diampuni Allah, berbuat dosa lagi diampuni Allah, berbuat dosa lagi diampuni Allah sampai 3 kali. Artinya dalam hal ini kan para tafsir para ulama itu seolah bertentangan lah. Di tafsir ulama kan menyebutkan bahwa harus menyesali dan tidak mengulangi lagi gitu loh. Nah bagaimana Ustaz ini? Iya. Pertanyaan pertama sangat betul bahwa istighfar kita bukan hanya untuk kejahatan, tapi istighfar kita pun untuk kebaikan. Di dalam kejahatan Anda jahat dan di dalam kebaikan Anda penuh dengan kekurangan. Tadi Anda salat subuh 2 rakaat. Tapi saya mau tanya, dari semenjak takbir sampai Anda salam, bisakah Anda mengatakan ini sempurna 100%? Maka saya katakan, di dalam kejahatan Anda jahat, dan di dalam kebaikan Anda penuh dengan kekurangan. Istighfarlah untuk kejahatan dan istighfarlah untuk kekurangan. Saya berikan Anda renungan. Prosesi manasik haji terbesar adalah wukuf. Setelah wukuf, Allah perintahkan orang-orang yang berhaji agar istighfar. Allah berfirman, "Tsumma afidu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah." Apabila kalian selesai wukuf, bertolaklah dari Arafah menuju Muzdalifah dan jangan berhenti istighfar. Subhanallah. Allah tuntut istighfar justru setelah selesai wukuf di Arafah. 1. Nomor 2 tadi saya katakan, selesai salat malam, tahajud dan witir, Allah menuntut Anda istighfar. Wal mustaghfirina bil ashar. 2. Nomor 3 bulan jelang Nabi SAW wafat, Allah perintahkan istighfar. Artinya setelah beliau berjuang selama 23 tahun, berdakwah 23 tahun, ibadah 23 tahun, berjihad 23 tahun, 3 bulan jelang wafat Allah berfirman, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruhu. Allah perintahkan beliau istighfar justru setelah perjuangan panjang itu selesai. Nah, ini semua menunjukkan bahwa kita tidak lebih butuh istighfar untuk kejahatan dibandingkan istighfar untuk kebaikan. Kenapa? Kita butuh istighfar dalam kejahatan untuk menghapus kejahatan itu. Dan kita butuh istighfar untuk kebaikan karena di dalam kebaikan ini penuh dengan kekurangan-kekurangan. Jemaah sekalian yang saya hormati, seandainya Anda tahu apa yang Allah akan berikan kepada Anda atas kebaikan, Anda akan sadar bahwa kebaikan ini enggak pantas untuk ditukar dengan pemberian Allah. Allah akan memberikan Anda surga, bukan? Salat, puasa, zakat, tilawah. Pertanyaannya, kebaikan-kebaikan Anda yang penuh dengan kekurangan ini, wajarkah, layakkah untuk ditukar dengan pemberian Allah Azza wa Jalla? Gak layak jemaah sekalian. Jadi ibaratnya Allah akan ngasih Anda 5 triliun dan yang Anda kasih kepada Allah cuman satu buah pisang. Cocok enggak tuh? Seolah-olah Anda katakan, ya Allah ini sebuah pisang. Dan Allah berikan Anda 5 triliun, cocok enggak? Enggak layak. Maka saya katakan jamaah sekalian,
tidak ada manusia yang berbuat baik kepada Allah layak dengan Allah. Tidak ada manusia yang mampu berbuat baik kepada Allah sesuai dengan layaknya Allah Azza wa Jalla. Anda berbuat baik kepada saya lebih dari layak. Tapi Anda berbuat baik kepada Allah, saya mau katakan, adakah manusia yang bisa berbuat baik kepada Allah layak dengan Allah? Tidak ada. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, seandainya manusia melakukan salat tiada henti sampai tulang belulang mereka patah-patah, itu tetap saja tidak layak untuk Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Ingat jamaah sekalian, kalau Anda berpikir lebih mendalam, setiap kebaikan Anda adalah kebaikan Allah kepada Anda. Sehingga pada akhirnya Anda nggak punya kebaikan. Oke, tadi Anda sholat, inikah kebaikan Anda? Baik. Siapa yang memberikan Anda lidah untuk membacakan zikir sholat? Allah. Siapa yang memberikan Anda kesehatan untuk bisa ruku dan sujud? Allah. Siapa yang memberikan Anda hidayah untuk sholat? Allah. Siapa yang memberikan Anda gairah untuk sholat? Allah Azza wa Jalla. Tanpa Allah baik, Anda nggak pernah baik. Sehingga kalau Anda lihat, kebaikan Anda sesungguhnya adalah kebaikan Allah kepada Anda. Anda bertilawah, Anda baca Quran, itukah yang Anda sebut dengan kebaikan? Oke. Anda bertilawah, pertanyaannya, siapa yang memberikan Anda lidah untuk bisa berbicara? Allah. Siapa yang memberikan Anda ilmu hingga bisa bertilawah? Allah. Dan siapa yang kemudian memberikan Anda gerak hidayah untuk bertilawah? Allah. Siapa yang menerima tilawah Anda? Allah Azza wa Jalla. Satu kebaikan Anda dan kebaikan Allah dalam satu kebaikan Anda satu, di dalam satu kebaikan Anda akan Anda temukan ratusan ribuan kebaikan Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu jemaah sekalian, mohon maaf, manusia bodoh, manusia yang merasa baik di depan Allah. Mohon maaf, itu manusia bodoh itu. Di depan Allah Anda merasa baik, la haula wala quwwata illa billah. Kalau di depan saya Anda merasa baik, iya, saya angkat tangan, saya setuju itu. Tapi di depan Allah seorang manusia merasa baik, manusia paling bodoh itu. Kenapa? Apa ada kebaikan Anda tanpa kebaikan Allah? Enggak ada jamaah sekalian. Nomor dua, ketika pun Anda melakukan satu kebaikan, semuanya penuh dengan cacat. Jualan-jualan Anda kepada Allah semuanya jualan cacat. Anda jual kepada Allah sholat, tapi cacat. Anda jual kepada Allah zikir pagi, tapi itu semuanya cacat. Anda jual kepada Allah tilawah, tapi itu cacat. Enggak ada jualan Anda yang sempurna kepada Allah Azza wa Jalla. Seandainya Allah tidak maha penyayang, semua jualan-jualan cacat ini enggak akan diterima oleh Allah. Tadi Anda sholat subuh, seberapa persen Anda bisa sempurna dalam sholat subuh itu? Guru kita Ustaz Ma'az hafizahullah ta'ala membacakan alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahman. Di mana hati Anda dengan kalamullah? Hadirkah hati Anda dengan khusyuk? Hadirkah hati Anda dengan pemahaman? Hadirkah hati Anda dengan pengagungan? Anda hadir dalam sholat ini dengan tubuh Anda, dengan lidah Anda, tapi tidak dengan pikiran dan hati Anda jamaah sekalian. Terus terang saja, selesai salat, assalamualaikum salam, ini salat yang penuh dengan cacat dan inilah yang Anda jual kepada Allah untuk mendapatkan surga. Seandainya Allah enggak maha penyayang, jemaah sekalian yang saya hormati, kita semua hancur. Anda enggak pernah menjual yang sempurna untuk Allah. Semua jualan Anda kepada Allah semuanya cacat. Tapi Allah Subhanahu wa taala maha penyayang. Jualan-jualan cacat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tadi saya katakan kita butuh istighfar atas kejahatan kita, tapi kita lebih butuh istighfar itu untuk kebaikan kita. Karena kebaikan-kebaikan kita semuanya kebaikan-kebaikan yang cacat. Anda punya kekurangan kan? Karena Anda punya kekurangan, maka enggak ada kebaikan Anda yang sempurna. Semua kebaikan Anda penuh dengan kekurangan. Itulah sebab gak ada orang yang betul-betul bertakwa yang ujub di depan Allah Azza wa Jalla. Pertanyaan yang kedua, bukankah syarat taubat jangan mengulangi lagi? Iya.
Syarat taubat memang jangan mengulangi. Karena orang yang bertaubat lalu mengulangi dan kemudian mengulangi lagi, itu berarti dusta. Tapi setidaknya saat Anda bertaubat nggak ada keinginan untuk mengulangi. Tapi kalau kemudian besok lusa Anda kembali lemah dan kemudian mengulangi, tentu Anda bertaubat lagi untuk yang kedua dengan janji tidak mengulangi lagi. Imam Hasanul Basri ditanya, wahai Imam, seseorang berdosa lalu taubat, berdosa lagi taubat lagi, berdosa lagi taubat lagi. Kata Imam Hasanul Basri, ini seorang mukmin. Karena dia berdosa dan taubat, berdosa lagi taubat lagi. Orang kafir, orang munafik adalah orang yang berdosa, taubat, berdosa dan akhirnya enggak taubat. Lihat apa yang menjadi akhir. Kalau yang menjadi akhir Anda adalah taubat, Anda adalah orang yang beriman. Tapi kalau yang menjadi akhir Anda adalah dosa, Anda bukan orang beriman, Anda adalah munafik. Karena Anda seorang muslim, Anda adalah orang munafik. Jamaah sekalian, mungkin sangat sedikit dosa yang kita enggak ulangi. Karena hati kita ini fluktuatif. Hari ini saya menyesal, tapi penyesalan ini fluktuatif. Besok penyesalan ini hilang. Akhirnya saya jatuh lagi. Tapi Allah yang Maha Pengampun kembali mengatakan bertaubatlah. Dan berjanjilah tidak mengulangi. Tapi walaupun Anda berjanji tidak mengulangi, kezaliman tidak lepas dari Anda. Sehingga janji tak mengulangi ini kemudian diulangi lagi. Wa kanal insanu zaluman jahula. Manusia ini memang penjahat. Jadi definisi ulama tersebut tidak salah dan tidak bertentangan dengan hadis. Karena yang terpenting jamaah sekalian, apa yang menjadi akhir. Dan kalau sampai di dalam taubat Anda tidak bertekad mengulangi, taubat Anda adalah dusta. Tapi kalau kemudian Anda mengulangi lagi, Anda udah bertaubat, berjanji tidak mengulangi, ternyata setelah 2 tahun kembali lagi, ini semata-mata kelemahan seorang hamba. Apakah dia telah berdusta? Setidaknya selama setahun dia enggak berdusta. Walaupun hari ini dia kembali berkhianat, maka Allah kembali memberikan Anda taubat. Makanya Asmaul Husna At-Tawwab dalam bahasa Arab dinamakan taksir. Taksir itu artinya berulang-ulang. Allah menerima taubat berulang-ulang. Itulah arti sesungguhnya dari tawab. Kenapa muncul kata berulang-ulang? Karena tawab pola katanya adalah taksir. Ghaffar sama dengan tawab, maha mengampuni berulang-ulang. Tawab, maha memberi taubat berulang-ulang. Kenapa? Karena dosa Anda pun berulang-ulang. Maka Allah mengatakan dosamu berulang-ulang, ampunanku pun berulang-ulang. Dan saya ingin katakan, kalau ampunan Allah sekali dan tidak berulang-ulang, enggak mungkin Allah menamai dirinya dengan tawab, maha mengampuni. Wallahu alam. Demikian kajian kita, semoga bermanfaat. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.